Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas topik tentang salah satu materi fonologi. Nah, teman-teman udah tahu apa belum? Apa sih fonologi itu? Sekarang mari kita bahas bersama. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa, baik dari segi fungsi, pola, atau sistem bunyi dalam suatu bahasa. Tujuan dari fonologi ini adalah untuk memahami bagaimana bunyi ini digunakan atau didengar untuk membedakan makna dalam ujaran. Secara harfiah, fonologi berasal dari kata Yunani phon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu, sehingga fonologi memiliki arti ilmu bunyi. Nah, sekarang kita akan membahas cabang-cabang dari ilmu fonologi. Terdapat dua cabang utama, yaitu fonetik dan fonemik. Pertama, kita akan membahas fonetik terlebih dahulu. Fonetik adalah cabang dari ilmu fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dari segi fisiknya. Bagaimana bunyi tersebut dapat dihasilkan, disalurkan, dan diterima oleh alat artikulasi dan pendengar. Fonetik sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu mempelajari cara kerja organ ucap dalam menghasilkan atau memproduksi suatu bunyi bahasa, seperti lidah, bibir, langit-langit, dan lain-lain. Contohnya seperti bunyi P yang dihasilkan dari penutupan dua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Yang kedua, ada fonetik akustik, yaitu mempelajari gelombang suara dan sifat fisik bunyi seperti frekuensi dan intensitas, atau menganalisis gelombang bunyi saat bunyi itu merambat. Dan yang ketiga, ada fonetik auditoris, yaitu mempelajari cara telinga manusia menerima dan memproses bunyi bahasa sebagai getaran udara. Contohnya seperti mengidentifikasi perbedaan bunyi I dan E melalui pendengaran. Cabang ilmu fonologi yang kedua yaitu fonemik. Apa sih fonemik itu? Nah, fonemik merupakan cabang fonologi yang mempelajari fungsi bunyi sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Jika fonetik tadi hanya mempelajari bunyi bahasa secara fisiknya tanpa memperdulikan makna, tetapi fonemik mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa tertentu. Fokusnya pada unit makna, bukan detail fisik bunyi. Satuan bunyi terkecil yang menunjukkan Satuan bunyi terkecil yang membedakan makna disebut dengan fonem. Contoh dari fonemik adalah kata padi dan badi, berbeda arti karena perbedaan fonem P dan B. Maka P dan B termasuk dua fonem yang berbeda. Fonemik berfokus pada menganalisis sistem bunyi dalam bahasa tertentu, mencari pola distribusi bunyi, menentukan hubungan antara bunyi dan makna. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih bunyi itu dapat diuraikan menjadi bahasa.
Sebelum ke prosesnya, kita harus pahami dulu apa itu bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berfungsi untuk menyampaikan makna atau pesan dalam komunikasi. Berikut adalah proses terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa dihasilkan melalui kerjasama beberapa alat ucap, yaitu paru-paru mengeluarkan udara sebagai tenaga untuk berbicara, pita suara atau laring menghasilkan getaran suara, lidah mengatur posisi dan bentuk bunyi, bibir dan gigi membentuk berbagai konsonan, langit-langit keras atau lunak menentukan arah udara, dan hidung menghasilkan bunyi sengau. Dari kerjasama beberapa organ alat ucap tersebut dapat menghasilkan suatu bunyi bahasa. Selanjutnya adalah jenis bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat diuraikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Ada beberapa jenis bunyi bahasa, yaitu vokal, konsonan, dan diftong. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara di saluran vokal, dibentuk oleh posisi lidah dan bentuk bibir, serta berfungsi sebagai inti suku kata. Contoh hurufnya adalah A, I, U, E, dan O. Yang kedua, konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa atau fonem yang dihasilkan saat aliran udara dari paru-paru terhalang sebagian atau seluruhnya oleh alat ucap. Contoh hurufnya adalah P, B, T, D, dan seterusnya, selain huruf vokal atau bisa disebut dengan huruf mati. Yang ketiga, diftong atau vokal rangkap, yaitu gabungan dua huruf vokal yang diucapkan dalam satu suku kata dan terdengar seperti satu bunyi, di mana terjadi perubahan kualitas vokal dari awal hingga akhir pengucapan. Contohnya, pada kata santai, terdapat dua vokal pada akhir kata, yaitu A dan I. Atau pada kata lain, pulau, vokal rangkapnya A dan U. Selanjutnya, berdasarkan getaran pita suara. Satu, bersuara atau voice yang terjadi saat pita suara bergetar. Contohnya seperti B, D, G, M, N. Cara merasakannya, letakkan jari di kedua sisi leher, akan terasa getaran saat mengucapkan bunyi tersebut. Yang kedua, tak bersuara atau voiceless. Terjadi ketika pita suara merenggang dan arus udara lewat tanpa menggetarkan. Contohnya seperti huruf P, T, K, S, dan H. Dan yang terakhir, berdasarkan tempat dan cara artikulasi. Yang pertama, ada tempat artikulasi atau tempat pengucapan, menunjukkan lokasi alat ucap yang bersentuhan atau mempersempit aliran udara. Seperti bilabial, yaitu bibir atas dan bawah bertemu. Contoh P, B, dan M. Ada dental atau alveolar, yaitu ujung lidah menyentuh gigi atau gusi. Contoh T, D, S, N, L, R. Selanjutnya ada
palatal, yaitu bagian tengah lidah menyentuh langit-langit keras. Contoh J dan Y. Kemudian ada juga velar, yaitu pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak. Contoh K dan G. Dan yang terakhir adalah glotal, yaitu hambatan terjadi di pita suara. Contohnya H. Yang kedua ada cara artikulasi atau cara pengucapan, yaitu menjelaskan bagaimana aliran udara diubah. Yang pertama ada hambat. Udara dihambat lalu dilepaskan tiba-tiba. Contohnya P, T, K, B, D, dan G. Selanjutnya ada geser. Udara digesekkan melalui celah sempit. Contohnya S, F, H, dan Z. Kemudian ada getar, yaitu lidah bergetar seperti huruf R. Sengau, udara keluar lewat hidung. Contohnya M, N, dan Eng. Kemudian lateral, yaitu udara keluar di samping lidah. Contohnya I. Dan kemudian afrikat, gabungan hambat dan geseran. Contohnya C. Dan yang terakhir adalah hubungan fonetik dan fonemik. Fonetik berfokus pada bunyi secara fisik, bertujuan untuk menjelaskan cara dan sifat bunyi seperti bunyi P diucapkan dengan dua bibir atas dan bawah. Dan fonemik, bunyi secara fungsional menegaskan peran bunyi dalam membedakan makna. Contoh kata paku tidak sama dengan kata baku. Sekian dulu untuk materi hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe.